Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap muslim dianjurkan untuk berdoa ketika berada dalam kesulitan atau memiliki hajat yang ingin dipenuhi. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai seberapa besar kepasrahan kita kepadanya dan seberapa yakin kita akan kebesarannya. Segala permohonan seorang hamba kepada Robnya demi meraih karunia-Nya dipanjatkan lewat doa. Memohon rahmat dan kebaikan disertai sikap merendahkan diri atau tawadu dan senantiasa mengagungkan zat Allah. Tak hanya itu, doa juga perintah langsung dari Allah kepada semua hamba-Nya yang memiliki keinginan dan harapan. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-Nya untuk memohon ampunan. Namun, berdoa juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus mengikuti adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena ternyata ada doa-doa yang justru terlarang untuk dipanjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Imam Ash-Shadi menjelaskan maksud firman Allah Ta'ala di atas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak pantas, berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Semua ini termasuk bentuk melampaui batas yang dilarang. Tafsir As-Sadi halaman 291. 1. Berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini merupakan ibadah. Karena itu, apapun yang dikerjakan akan bernilai pahala apabila diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi orang yang berdoa untuk dunia saja, tanpa mengharapkan pahala akhirat. Karena kesenangan, kekayaan, atau kedudukan di dunia, semua bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Paminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. Contohnya seperti kita berdoa meminta kekayaan dunia tanpa dilandasi niat setelah Allah mengabulkannya, kita tidak bersedekah atau berbagi dengan yang kurang mampu. 2. Berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam kekafiran, tidak percaya kepada Allah dan akhirat, merupakan dosa besar yang tidak diampuni, sehingga walaupun orang tua mendoakannya, maka doanya tidak akan diterima. Bahkan orang beriman dilarang memohon ampun untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasyik." Quran Surat At-Taubah ayat 84. 3. Berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam mengajarkan umatnya untuk berdoa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Meskipun kita ada di posisi benar-benar didolimi, maka jauh lebih baik kita mendoakan yang baik. Namun, meskipun dibolehkan untuk mendoakan jelek, asal jangan berdoa yang jelek dan berlebihan. Allah berfirman, La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qaul ila ma dzulima wa kana Allaha sami'an 'alima. Allah tidak menyukai keburukan dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Tetapi meskipun kita didolimi, jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang mendolimi. 4. Berdoa memaksa agar permintaannya dikabulkan. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan bagi manusia. Untuk itu, bersabar dan yakin adalah cara yang bijaksana dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurratul lakum wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. 5. Doa minta diwafatkan ketika sakit parah. Bahwasannya Rasulullah SAW masuk menemui mereka, sementara itu Abbas, paman Rasulullah SAW, sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Wahai pamanku, janganlah engkau mengharap kematian, karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan, dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah, dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya, dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian. Imam Bukhari, Muslim dan Baihaqi dan selain mereka telah mengeluarkan hadis dari Anas secara marfu, di antaranya berbunyi, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaknya ia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Sahabat yang beriman, itulah doa-doa yang dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.